Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitriani, tempat tanggal lahir Lokamawang, 26 April tahun 2001. Alamat lengkap Desa Lokamawang, RT 1, Kecamatan Lampihung, Kabupaten Balangan. Saya lulusan MAN 3 Balangan, tahun ajaran 2018-2019. Sebelum saya kuliah, 1 tahun yang lalu saya kursus di Banjarbaru, yaitu kursus menjahit selama 6 bulan. Setelah 6 bulan saya pulang dan saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah, yaitu menjahit. Bagi saya pendidikan itu sangat penting untuk masa depan. Walaupun terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, kelebihan diri saya, yang pertama mungkin saya bisa menjahit. Yang kedua, saya itu orangnya mudah akrab dengan orang lain. Saya itu orangnya juga perhatian. Saya itu juga bisa memotivasi orang lain dengan kata-kata yang sangat bertele-tele, tetapi untuk memotivasi diri saya sendiri itu sangat sulit. Kekurangan saya itu, walaupun saya itu bisa menjahit, tapi saya juga orangnya teledor, tidak berpendirian, dan tidak percaya diri. Ya, mungkin ini sedikit pengenalan pada diri saya. Jadi intinya buat teman-teman semuanya yang langsung bisa melanjutkan kuliah tanpa harus berhenti 1 tahun seperti saya, tetap semangat karena belajar itu penting. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari diri saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin lebih mengenal diri saya, bisa kita berkenalan lebih jauh. Kata orang itu, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi Bapak. Pada bab pertama, yaitu tentang mengenal dan mengerti orang lain. Nah, seperti judul ini tadi kita telah mengenal. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya sendiri. Tentunya untuk mengenal orang lain itu kita butuh beberapa hal-hal yang membuat kita itu bisa lebih tahu tentang orang lain. Mengenal dan mengerti orang lain itu atau persepsi sosial adalah proses peralihan, penafsiran, pemilihan dan pengetahuan informasi individu. Melalui persepsi sosial, kita berusaha mencari tahu dan mengerti orang lain. Kesan pertama akan mempengaruhi kita terhadap orang lain. Biasanya itu ketika kita bertemu seseorang, kita pasti akan melihat raut wajahnya. Oh, dia sepertinya orangnya baik, dia seperti orangnya seperti pendiam atau pemarah. Kan itu kesan pertama, tetapi kita tidak tahu bagaimana sebenarnya diri dia itu yang sebenarnya. Maka janganlah kita menafsirkan seseorang itu dari luarnya saja kalau kita belum mengenal dia secara baik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi sosial, yaitu diantaranya seperti perhatian, kesiapan mental, kebutuhan, sistem nilai, dan tipe kepribadian seseorang. Di dalam persepsi sosial ini, mengenal orang lain itu tentu kita sangat membutuhkan yang namanya komunikasi. Untuk kita mengenal orang itu lebih jauh, tentunya kita harus berkomunikasi. Nah, dalam persepsi sosial itu ada 2 komunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikasi verbal,
yaitu komunikasi yang dikatakan secara langsung atau tanpa perantara. Nah, ada komunikasi secara nonverbal, yaitu berkomunikasi tanpa kata-kata, baik secara sengaja maupun tidak. Tujuannya untuk melihat emosi dan raut wajah, mengatur interaksi, mengungkapkan keintiman seperti mata, sentuhan, perasaan, dan lain-lain, mengendalikan dan memfasilitasi pencapaian tujuan. Nah, ada beberapa saluran komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ekspresi wajah sebagai tanda dari emosi seseorang. Biasanya tuh ekspresi orang itu berbeda-beda. Ada yang raut wajahnya sedih, ada yang sedang galau, ada yang sedang bahagia. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu ada kontak mata. Yang ketiga yaitu gerak-gerik seperti gerak badan atau postur badannya. Biasanya ada postur badan orang itu yang gelisah. Yang keempat yaitu sentuhan. Nah, selanjutnya ada yang namanya atribusi. Atribusi adalah proses mengenal, menyebabkan dari tingkah laku orang lain secara sekaligus memperoleh pengetahuan tentang sifat-sifat dan disposisi-disposisi yang menetap pada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan atribusi. Selanjutnya, setelah kita mengenal orang lain, tentu kita akan membentuk suatu hubungan, yaitu hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal ini adalah hubungan yang terdiri atas dua atau lebih orang yang memiliki ketergantungan satu sama lain dengan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu faktor internal dari dalam diri kita sendiri, yaitu seperti kebutuhan dan pengaruh perasaan. Yang kedua yaitu faktor eksternal dari luar, yaitu pendekatan prioritas dan daya tarik fisik. Yang ketiga yaitu faktor interaksi perasaan dan perbedaan sikap orang yang menyukai kita. Selanjutnya ada yang pengertian cinta. Nah, setiap orang itu punya definisi atau pengertian cinta yang berbeda-beda. Pasti ada yang menganggap cinta itu sangat indah, seperti berbunga-bunga, tidak bisa diungkapkan. Nah, itu ada juga cinta itu menyakitkan. Setiap orang itu punya definisi cintanya masing-masing, tergantung dari pengalaman cintanya itu seperti apa. Endingnya yang bahagia atau yang pernah tersakiti, pasti dia akan menafsirkan cinta itu seperti ini, seperti itu. Nah, cinta itu lebih mudah dirasakan daripada dijelaskan, dan cinta itu lebih butuh balasan daripada sebuah alasan. Mungkin teman-teman itu lebih berpengalaman tentang cinta daripada diri saya. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan dimensi cinta. Ternyata ada juga yang disebut dengan dimensi cinta ya. Dimensi cinta itu ada 3. Yang pertama hasrat, yaitu ketertarikan fisik. Yang kedua keintiman, yaitu saling mengerti antara satu sama lain. Yang ketiga yaitu komitmen. Nah, ketika cinta itu berakhir dengan indah, pasti berakhirnya itu akan berakhir menjadi suatu pernikahan, yaitu ikatan janji suci dan komitmen antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup saling bersama-sama sampai maut memisahkan. Nah, itu pengertian dari pernikahan. Pernikahan ini biasanya terjadi ketika kedua belah pihak atau laki-laki dan perempuan ini sudah saling percaya dan ingin melanjutkan kehubungan yang lebih serius untuk membangun suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Nah, ada beberapa faktor yang mendukung dalam keharmonisan pernikahan.
Di antaranya salah satunya yaitu komunikasi. Tentu itu sangatlah penting di dalam suatu hubungan pernikahan. Yang kedua itu saling jujur. Yang ketiga saling menghargai. Yang keempat saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Yang kelima saling mengerti, dan ada beberapa faktor lagi yang mendukung keharmonisan dalam keluarga. Tentunya yang bagi orang-orang yang sudah menikah pasti lebih tahu apa itu pernikahan. Untuk kita yang masih muda, untuk urusan pernikahan ini nanti-nanti saja. Fokus dulu untuk kuliah, fokus untuk mencari masa depan. Masalah pernikahan nanti ketika kita sudah dewasa dan ketika kita sudah menemukan dia yang terbaik untuk diri kita. Nah, di dalam pernikahan itu biasanya di televisi ada yang namanya perselingkuhan, tetapi bukan hanya di televisi. Di kehidupan nyata juga ada yang namanya perselingkuhan di dalam suatu pernikahan. Biasanya perselingkuhan ini terjadi akibat adanya orang ketiga atau pelakor yang menyebabkan kehancuran di dalam suatu pernikahan yang sudah dijalin oleh dua orang sejoli, namun tidak bisa lagi diselamatkan karena si pelakor ini sudah sangat merusak di dalam pernikahan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang diri, yaitu seperti apa kita mengenal diri kita sendiri. Ada yang namanya konsep diri. Konsep diri merupakan kesadaran seseorang mengenal kelompok dirinya. Keyakinan seseorang mengenal diri bisa berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, penampilan, dan lain-lain. Ada 3 skema diri. Yang pertama yaitu actual self, yaitu bagaimana diri kita saat ini. Yang kedua yaitu ideal self, yaitu bagaimana diri kita yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu actual self, yaitu bagaimana diri kita yang seharusnya. Yang kedua yaitu identitas personal dan sosial. Identitas personal seseorang membedakan diri dengan orang lain dan hubungan interpersonal yang dimiliki, sedangkan identitas sosial seseorang akan mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok. Yang ketiga yaitu ada harga diri, yaitu penilaian atau evaluasi secara positif atau negatif terhadap diri kita sendiri. Yang keempat yaitu ada perbandingan sosial. Kita dapat membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, baik dengan orang yang lebih baik daripada diri kita ataupun dengan orang yang lebih tidak baik dengan diri kita. Yang kelima yaitu ada prestasi diri. Nah, untuk ini ada 5 strategi prestasi diri yang memiliki tujuan yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama yaitu English relation, yaitu dengan tujuan disukai, yaitu kita menampilkan diri kita sebagai orang yang ingin membuat orang lain senang. Yang kedua yaitu self promotion, yaitu dengan tujuan agar dianggap kompeten. Kita menampilkan diri sebagai orang yang memiliki kekuatan baik dalam hal kemampuan atau terkait pribadi. Yang ketiga yaitu intimidation, yaitu dengan tujuan agar ditakuti oleh orang lain. Kita menampilkan diri kita itu sebagai orang yang berbahaya bagi orang lain. Yang keempat ada supplication, yaitu dengan tujuan dikasihi. Kita menampilkan diri kita sendiri sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tergantung dengan orang lain. Yang kelima yaitu ada exemplification, yaitu dengan tujuan dianggap memiliki
integritas moral tinggi, menampilkan sebagai orang yang rela berkorban demi orang lain, yaitu pengaruh sosial. Pengaruh sosial adalah usaha untuk mengubah sikap atau tingkah laku yang dipengaruhi oleh orang lain. Lingkungan bisa berdampak positif ataupun negatif bagi seseorang. Ada 3 bentuk pengaruh sosial. Yang pertama yaitu konformitas, yaitu mengubah tingkah laku atau sikap sesuai dengan norma sosial, contohnya seperti aturan-aturan yang diterima oleh orang lain. Yang kedua yaitu kompeten, yaitu individu melakukan tingkah laku atas perintah dari orang lain, yaitu sebagai pemenuhan keinginan. Yang ketiga yaitu obedience, yaitu seseorang mematuhi atau menaati peraturan seperti perintah atasan pada bawahannya. Nah, ada prinsip-prinsip dari confluence. Yang pertama yaitu pertemuan rasa suka, yang kedua komitmen atau konsisten, yang ketiga kelangkaan, yang keempat timbal balik, yang kelima validasi sosial, dan yang keenam ada otoritas atau tampak mempengaruhi perubahan tersebut. Faktor-faktor obedience, yang pertama individu melepaskan tanggung jawab pribadi, yang kedua individu yang memberi perintah sering menggunakan simbol-simbol, yang ketiga terjadi gradual atau hal kecil dari suatu hal yang kecil lalu meningkat menjadi hal yang mudah dan terus akan meningkat menjadi sesuatu yang sulit atau susah. Yang keempat, proses terjadinya cepat sehingga individu tidak dapat proses terjadinya itu cepat sehingga individu tidak dapat merefleksikan dan berpikir dengan mendalam. Manusia itu bisa terpengaruh oleh pengaruh sosial, baik terpengaruh positif maupun terpengaruh negatif, baik itu dari teman sehari dia bergaul, tempat lingkungan tiap hari dia bersosialisasi dengan orang lain, bisa dari tempat kerjanya dan lain-lain. Yaitu agresi. Agresi adalah perilaku mencelakai orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik berupa verbal maupun non-verbal, yang merusak mental baik dengan benda dengan unsur kesengajaan. Penyebab agresi itu yang pertama faktor sosial. Nah, faktor sosial ini yang seperti tadi itu disebutkan bahwa ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan seseorang itu bisa melukai orang lain. Yang kedua yaitu ada faktor personal, berkaitan dengan kepribadian seseorang, mungkin seperti orang yang stres, mungkin agak sedikit lupa ingatan, mentalnya itu terganggu sehingga membuat kepribadiannya itu ada sedikit gangguan. Yang ketiga yaitu faktor kebudayaan, seperti tempat tinggalnya, baik itu lingkungannya maupun tempat dia bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat yaitu situasinya. Seseorang itu akan cenderung cepat marah ketika dia itu merasa cuaca sangat panas, tetapi seseorang itu juga cenderung bisa marah atau menjadi pemarah ketika hatinya itu sedang gunduh gulana atau banyak masalah. Biasanya seseorang itu akan mudah untuk terpancing emosi. Yang kelima yaitu ada faktor sumber daya. Yang keenam yaitu ada faktor media sosial. Nah, seperti sekarang ini media sosial sangatlah berpengaruh bagi kita semua, bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Ada beberapa bentuk-bentuk agresi.
Di antaranya, yang pertama yaitu agresi fisik, yaitu kecenderungan seseorang dalam meluapkan rasa kemarahannya. Yang kedua ada agresi verbal, yaitu kecenderungan seseorang untuk menyakiti, memukuli, dan mencaci seseorang, seperti menggosip, mengatai seseorang, mengolok-olok. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga ada kemarahan. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, kemarahan ini sangat sulit untuk dikendalikan seseorang. Yang keempat ada permusuhan, seperti rasa cemburu terhadap seseorang ataupun kelompok atau golongan. Ada rasa iri terhadap seseorang. Nah, akhirnya akan menimbulkan permusuhan di antara diri kita dan orang lain, baik itu permusuhan karena ada masalah apa. Nah, untuk mengatasi perilaku agresi ini ada beberapa bentuknya. Yang pertama itu mengembangkan tingkah laku baik, seperti kita itu berteman dengan orang yang baik, kita berada di lingkungan orang-orang yang baik, seperti kita menonton televisi yang baik, media-media sosial yang baik, yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Yang kedua yaitu ada hukuman, seperti sanksi untuk diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu ada refreshing, yaitu bentuk untuk melupakan segala masalah kita agar kita lebih plong. Nah, ya ibaratnya seperti itu. Yang keempat ada kognitif, yaitu ini sangat penting menurut saya, berpikir secara logis dan baik, berpikir bahwa semuanya yang terjadi itu pasti ada hikmahnya, semua yang kita temui itu baik, kita itu selalu husnuzon kepada orang lain. Selanjutnya yaitu tentang sikap. Nah, sikap ini sangat berkaitan dengan diri kita masing-masing. Setiap orang itu punya sikapnya yang berbeda-beda. Ada yang sikapnya dewasa, ada yang sikapnya terlalu kekanak-kanakan, ada yang sikapnya kurang bijak, ada yang sikapnya sangat bijak. Nah, apa yang dimaksud dengan sikap? Jadi sikap itu merupakan kesiapan mental, sesuatu proses yang berlangsung pada diri seseorang bersama dengan pengalaman masing-masing untuk mengarahkan dan menentukan respon terhadap suatu objek dan peristiwa. Sikap ini diawali dengan perasaan atau emosi, baru menunjukkan suatu reaksi atau respon, yaitu kecenderungan emosi. Ada beberapa bentuk sikap. Yang pertama yaitu pengondisian klasik, yaitu proses belajar yang diikuti oleh rangsangan lain sehingga rangsangan pertama menjadi isyarat rangsangan kedua. Lama-kelamaan orang akan belajar. Yang kedua yaitu pengondisian instrumental, yaitu proses belajar yang mendatangkan suatu hal-hal yang menyenangkan atau disukai oleh seseorang. Yang ketiga yaitu belajar melalui pengamatan, yaitu proses belajar dengan mengamati orang lain dijadikan sebagai contoh bagi dirinya sendiri. Yang keempat yaitu perbandingan sosial, yaitu proses dimana menjadikan yaitu proses belajar membandingkan orang lain, apakah pandangan kita mengenai sesuatu itu sudah benar atau salah. Kedua, fungsi sikap. Yang pertama sebagai pengetahuan, kedua sebagai identitas, ketiga sebagai harga diri,
yang keempat sebagai pertahanan diri, dan yang kelima sebagai memotivasi diri. Yang ketiga yaitu hubungan antara sikap dan tingkah laku. Sikap yang ada pada diri kita itu cenderung mempengaruhi tingkah laku kita. Namun, sikap dan perilaku tidak selalu berhubungan secara langsung. Tetapi melalui proses yang cukup rumit, perilaku yang ditampilkan oleh seseorang bergantung pada situasi. Yang keempat yaitu ada persuasi, yaitu suatu sikap seseorang atau upaya seseorang untuk merubah sikap orang lain agar menjadi lebih baik atau menjadi lebih benar. Contohnya itu seperti iklan, seperti kampanye, seperti sosialisasi. Nah, di mana kita mempengaruhi orang lain. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang individu dalam kelompok dan hubungannya antar kelompok. Individu adalah diri kita sendiri, yaitu terpisah dari orang lain dan bersifat bebas. Sedangkan kelompok adalah dua atau lebih individu yang saling berinteraksi secara langsung, saling peduli dan saling membantu satu sama lain. Manfaat kelompok itu: satu, sebagai pemenuhan kebutuhan; dua, sebagai identitas diri; tiga, sebagai informasi. Ada beberapa alasan individu bergabung di dalam suatu kelompok. Yang pertama yaitu proksimitas, yang kedua yaitu kesamaan minat atau sikap keyakinan seseorang, yang ketiga itu karena saling ketergantungan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Yang keempat karena adanya dukungan emosional. Yang kelima identitas sosial, artinya tahu siapa dirinya. Yang keenam yaitu dukungan timbal balik. Di dalam kelompok ada beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu ada peran, yang kedua ada status atau posisi seseorang di dalam suatu kelompok, yang ketiga yaitu ada komunikasi, yang keempat ada iklim komunikasi, dapat berupa korporatif maupun kondusif. Yang kelima ada norma atau aturan yang disepakati bersama di dalam suatu kelompok. Yang keenam ada kohesivitas di dalam kelompok. Yang ketujuh yaitu sosialisasi kelompok. Individu yang menjadi anggota kelompok dapat mengalami beberapa kejadian. Yang pertama yaitu social loafing atau pemalasan sosial, yaitu usaha yang sedikit atau malas di dalam berusaha di suatu kelompok. Artinya orang ini tuh dalam kelompok dia tidak begitu menonjol, dia itu orangnya malas, dia itu orangnya ngikut aja, ya, menggiring kelompoknya saja. Yang kedua ada pre-reader approach, yaitu mengambil keuntungan dari suatu kondisi di dalam kelompok, baik itu barang maupun hal yang lain. Nah, jadi yang kedua ini lebih banyak daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia itu hanya malas di dalam kelompoknya, tapi yang kedua ini dia mengambil keuntungan dari situasi kelompoknya. Yang selanjutnya hubungan antar kelompok adalah hubungan berinteraksi antar kelompok. Berbagai tingkah laku antar kelompok yang hanya mungkin terjadi dalam situasi di mana terdapat sejumlah kelompok yang saling berhubungan dan berinteraksi. Interaksi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa teori perilaku antar kelompok.
Yang pertama yaitu teori konflik realistik, yaitu perilaku antar kelompok sebagai fenomena yang hanya dapat dijelaskan pada level kelompok. Artinya itu, misalnya ada terjadi peristiwa di suatu kelompok A, maka kelompok B tidak tahu apa yang terjadi di kelompok A. Yang kedua yaitu teori identitas sosial, yaitu terjadi karena adanya dua proses penting, yaitu proses kognitif dan motivasional di dalam kelompok. Yang ketiga yaitu teori deprivasi relatif, bersumber dari pembagian antara pengalaman dengan harapan yang dimiliki seseorang dan merupakan kondisi yang bersifat relatif. Nah, ada beberapa upaya yang dapat meningkatkan hubungan di dalam kelompok. Biasanya itu ada kelompok yang kurang baik, ada kelompok yang sangat baik, ada yang kelompok yang sesuai dengan keinginan kita, ada kelompok yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, bagaimana supaya kelompok ini baik dan hubungan kita dengan kelompok ini terjalin dengan baik? Yang pertama yaitu negosiasi dengan kelompok. Yang kedua yaitu mediasi, dan yang terakhir yaitu arbitrase, yaitu pengaruh antara kedua kelompok yang bertikai. Misalnya kita itu ada bertikai dengan kelompok lain, kita melakukan arbitrase untuk memperbaiki kesenjangan di antara kelompok yang bertikai. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah yang menyebabkan orang lain melakukan perubahan positif. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dalam mengidentifikasi pendapat yang sesuai dengan harapan. Nah, ada 3 unsur kepemimpinan. Yang pertama itu unsur manusia, yang kedua unsur saran, dan yang ketiga unsur tujuan. Nah, di dalam organisasi itu kalau tidak ada seorang pemimpin, maka organisasi itu tidak memiliki arah, bahkan tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang stereotip. Stereotip adalah kepercayaan, bisa berbentuk positif atau negatif. Ada 4 bentuk dan pemeliharaannya. Yang pertama itu jenis kelamin, usia, ras atau etnis, dan yang keempat itu keterbatasan. Di dalam stereotip juga ada yang namanya prasangka. Prasangka adalah sebuah sikap yang bersifat negatif terhadap orang lain. Biasanya itu timbul karena fisik, karena biologis, karena ras, karena lingkungan, karena kekayaan, karena status sosial, karena kepercayaan dan norma sosial seseorang. Nah, di dalam stereotip ini juga ada yang namanya diskriminasi, yaitu perilaku negatif terhadap orang lain atau satu tindakan yang mencelakai orang lain. Nah, mungkin ini saja sedikit pengenalan dan penjelasan pada diri saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.